Tugas 7.3 itu ada diberikan 6 buah nilai bilangan kompleks dan diminta untuk menghitung beberapa operasi dari bilangan kompleks tersebut. Nah, bilangan kompleks yang dimaksud ini, dan ternyata Z4 dan Z5 nya sama ya. Sebenarnya saya salah menuliskan, tapi ya nggak masalah lah, kita lanjut saja dengan nilai Z yang sudah diberikan ini. Nah, untuk yang pertama diminta untuk menjumlahkan Z1 dan Z2. Jadi diminta untuk menjumlahkan 2 tambah 3i dengan 4 tambah 5i. Jadi yang kita tambahkan adalah real dengan real, kemudian kompleks imajiner dengan imajiner. Jadi hasilnya 6 tambah 8i. Yang kedua itu Z4 kurang Z3. Jadi Z4 3 kurang 2i dikurang 5 tambah 3i. Jadi real kurang real, 3 kurang 5. Nah, format bilangan kompleks kan real tambah, jadi tetap tambah di sini ya. Imajiner min 2i kurang plus 3i. Jadi hasilnya min 2 min 5i. Yang ketiga, perkalian Z5 kali Z6. Nah, ini berarti Z5 nya mana? 3 kurang 2i dikali 2 tambah 4i. Nah, di rumusnya itu kan dibilang kalau untuk menjumlahkannya itu mengalikannya, berarti kalau seandainya ini A, B, C, D, maka jawabannya adalah AC dikurang BD terus ditambah dengan BC ditambah AD. Jadi itu sebenarnya konsep perkalian biasa. Ini nih AC dikurang BD. Kenapa dikurang? Karena I ketika ketemu dengan I jadinya I kuadrat, itu hasilnya min 1. Makanya pakainya itu dikurang. 3 kali 2, 6. Min 2 kali 4 itu min 8. Kemudian I kali I min 1. Makanya dikurang min 8. Nih. Kemudian ini yang pertama. Nah, bagian yang kedua itu ini nih. Kenapa jadi tambah, tidak dikurang? Karena tidak ada I kuadrat yang terbentuk. Jadi kalau seandainya lupa rumusnya, ya hitung saja dengan cara distributif biasa. Hanya saja perlu kalian ingat ketika I dikuadratkan hasilnya jadi min 1. Jadi di sini tambah min 2 kali 2 ditambah 3 kali 4. Jadi ini ada 6 tambah 8. Di sini ada min 4 tambah 12. Jadinya 14 tambah 8i. Keempat, Z4 bagi Z1. Berarti mana Z4? 3 kurang 2i bagi 2 tambah 3i. Nah, kita ikut rumusnya dalam penghitungan. Untuk mendapatkan Z4 bagi Z1, jadi ini kita anggap sebagai A, B, C, D. Jadi di sini ada AC 3 kali 2 ditambah
BD, jadi tapi tambah dia. Min 2 kali 3 per C kuadrat D kuadrat. 2 kuadrat 3 kuadrat. Terus di sini tambah BC ini 2 kali min 2 ditambah kasihkan nambah terus dikurang AD nya berarti 3 kali 3 I per tetap sini C kuadrat tambah D kuadrat. 3 kali 2 6 tambah min 6 berarti 6 kurang 6 per 4 tambah 9. Di sini min 4 kurang 9 I per 4 tambah 9. Jadi ini 0, ini tambah ini min 13 per 13 I, jadi hasilnya adalah min I. Nah, untuk ngecek ya kita tinggal kalikan hasil ini dengan Z1. Benar gak hasilnya Z4? Mana Z1? 2 tambah 3I kalau dikali dengan min I, jadinya min 2I min kali min 3 min 3 jadinya plus 3, jadi pas ya 3 kurang 2I. Selanjutnya kita panjangin dulu deh. Z2 pangkat 3. Z2 nya berapa tadi? 4 tambah 5I pangkat 3. Nah, kalau pangkatnya masih kecil 2, 3, 4 itu masih memungkinkan untuk kalian kalikan saja seperti biasa seperti ini. Tapi kalau seandainya pangkatnya sudah besar, baiknya menggunakan rumus. Bisa pakai binomium Newton atau bisa juga pakai yang de Moivre. Kita di sini pakai yang binomium Newton saja dulu karena kita mau pertahankan bentuknya biar tidak berubah jadi polar. Jadi di sini kita sama saja dengan menghitung sigma X dari 0 sampai 3 untuk kombinasi X sampai 3 A nya itu 4, jadi 4 pangkat X kali BI berarti 5I pangkat N kurang X. Langsung saja N nya kita ganti dengan 3 kurang X. Nah, ini yang mau kita cari nih. Berarti kita mulai dulu dari 0. C 03 4 pangkat 0 5I pangkat 3, terus tambah C 13 41 pangkat 1 5I pangkat 2, C 23 4 pangkat 2 5I pangkat 1 tambah C 33 4 pangkat 3 5I pangkat pangkat 0. C03 itu 1. Saya rasa saya tidak perlu ajarkan untuk menghitung kombinasi ya. Di slide, kalau seandainya kalian lupa, di slide bisa kalian lihat itu di slide yang ke-9 ketika sedang membahas tentang perpangkatan bilangan kompleks. 4 pangkat 01 5I pangkat 3 berarti min 125I. 5 pangkat 3 125, I pangkat 3 min I. Tambah ini kombinasi 13 itu 3 kali 4 kali 25 min tambah ini juga 3 16
ini 5i tambah 1 kali 64 kali 1. Ini ada kurungnya ya, ini kurung. Ini min 125i kali min 125i dikurang ini 300, terus ini 240i, yang ini 64. 300, jadi yang real kita tahu di depan, min 300 tambah 64 kurang 125i tambah 240i. Min 300 tambah 64 berarti min 236 ditambah 115i. Nah, ini hasil pangkat 3 nya. Yang terakhir kita mencari akar Z5 yang berada di kuadran 1 atau 2. Jadi ya 1 atau 2. Kalau pada nilai logika berarti 1 terpenuhi atau 2 yang terpenuhi atau kedua-duanya terpenuhi. Jadi Z5 itu 3 kurang 2i. Nah, di sini kita punyanya rumus yang pakai polar. Jadi kita ganti dulu ke dalam bentuk polar. Z5 sama dengan 3 kurang 2i. Kalau kita buat dalam bentuk polar, berarti R-nya itu adalah akar dari 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Akar 13. Kita biarkan aja ya. Kemudian di sini ada sudut yang merupakan hasil dari arkus tangen min 2/3. Nah, kalau dia negatif, kita usahakan di kuadran yang paling dekat, yaitu pada kuadran 2. Pada kuadran 2, arkus tangen min 2/3 itu adalah 146,3. Sekian kita buatkan saja di 146,3. Jadi yang mau kita cari itu adalah akar dari akar 13 cos 146,3 ditambah i sin 146,3. Berarti akarnya adalah akar dari akar 13, akarnya R, dikali cos sudutnya ditambah 2 kpi per akarnya akar 2 ditambah i sin 146,3 derajat tambah 2 kpi per 2. Akar dari akar 13 adalah akar 4 dari 13. Tahu datangnya dari mana kan ya? Akar 13 itu kan 13 pangkat 1/2, dipangkatkan lagi dengan 1/2. Ini yang akar 13, ini akar yang di luarnya. Jadinya 13 pangkat 1/4, setengah kali setengah. Ini jadi akarnya, ini jadi pangkat si 13. Hapus biar nggak rancu. Kemudian cos 146,3 jadinya 73,15 derajat tambah kpi. Ketinggian nulisnya.
73,15 derajat tambah KP tambah I sin 73,15 derajat tambah KP. Dibilang dia berada pada kuadran 1 atau 2. Nah, kita asumsikan kalau jadi pada kuadran 1 berarti K sama dengan 0. Maka akar 13 pangkat 4 cos 75,15 derajat tambah I sin 73,15 derajat. Nah, kalau seandainya K sama dengan 1 berarti kan jadi 73,15 tambah pi. Kalau seandainya tambah pi berarti dia pada kuadran 3, sedangkan dia pada kuadran 1 atau 2, berarti ya adanya hanya pada kuadran 1 saja. Kalau atau kan boleh salah satunya, berarti jawabannya adalah ini. Maka akar Z5 sama dengan akar cos 75,15 derajat tambah I sin 75 sih ini 73,15 derajat. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau jawabannya dalam bentuk polar? Ya, kita kembalikan ke polar, berarti ini kali akar 4 dari 13 dikali dengan cos 75,15. Kita butuh kalkulator ya. Hasilnya ini akar 4 dari 13 dikali cos 75,15 itu hasilnya 0,55. Kemudian untuk akar 4 dari 13 dikali sin 73,15 itu hasilnya adalah 1,82. Di sini ada I. Nah, jadi kalau seandainya kita ubah dalam bentuk biasa atau rektanguler, yaitu yang dasarnya menggunakan segitiga, maka hasil dari akar Z5-nya adalah ini. Nah, karena pada soal saya tidak menentukan harus dijawab dengan menggunakan bentuk polar atau rektanguler, maka ya terserah kalian mau dalam bentuk apa.